Anal jahilin ya. Bungkusnya. Wa'alam anal jahilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam dan ketahuilah annal jahilin seduhnya orang-orang bodoh al-marda qulubuhum adalah orang yang sakit hatinya, adalah orang-orang yang sakit hatinya. Wal ulama dan para ulama, al-atibau adalah para dokter, wal alimun naqisu dan orang alim yang kurang pengetahuannya, la yuhsinul mu'alajata tidak mampu untuk mengobati sebagai dokter. Wal alimul kamilu dan orang yang alim yang sempurna, la yu'aliju kulla maridin tidak mengobati setiap orang yang sakit. Bal yu'aliju man yarju qabulal mu'alajati sebaliknya dia hanya mengobati orang yang dia mengharapkan diterimanya pengobatan, wassalahi dan perbaikan, wa idza kanat bila mana ada ala illatu sakit penyakit, musminatan adalah penyakit yang sudah lama, aw aqiman atau penyakit yang sangat parah, la taqbalul ilaja yang tidak menerima pengobatan, fa hadza qatut tabibi maka seorang tabib yang pintar fihi di dalam mengobati penyakit yang sudah lama atau penyakit yang sangat parah, ayyakula maka dia akan berkata, hadza la yaqbalul ilaja ini tidak akan, penyakit ini tidak menerima pengobatan, kata orang ini tidak menerima pengobatan. Fala tastaghil maka janganlah kamu menyibukkan diri fihi di dalam mengobati orang yang tidak menerima pengobatan atau penyakit yang tidak dapat diobati. Bimudawatihi dengan mengobati penyakit itu atau orang itu. Li'anna fihi karena sesungguhnya di dalam mengobati penyakit atau mengobati orang yang mempunyai penyakit yang sudah lama atau penyakit parah yang tidak menerima pengobatan, yang tidak bisa diobati, tadyi'al umri adalah menyia-nyiakan umur saja. Jadi orang bodoh itu adalah diumpamakan sebagai orang yang sakit hati, hatinya sakit. Para ulama diumpamakan sebagai para dokter. Kalau orang alim yang kurang ilmunya itu tentu saja dia tidak akan mampu mengobati, walaupun sebetulnya penyakitnya ringan tapi tidak bisa mengobati. Kalau orang alim sebagai dokter hati tadi, orang alim yang sempurna yang mampu betul mengobati penyakit-penyakit, dia pun juga tidak sembarangan mengobati. Dia hanya mengobati penyakit yang dapat diharapkan bisa sembuh kalau dia mengobatinya, bisa disembuhkan. Dia hanya mengobati orang yang penyakitnya dapat disembuhkan. Kalau penyakitnya itu penyakit yang sudah menahun, sudah lama sakitnya, sudah bercampur dengan dirinya, atau penyakit yang sangat parah, maka dia tidak mau mengobati. Walaupun dia pintar, maka dia tidak akan mau mengobati. Tabib yang pintar mesti akan mengatakan ini penyakit tidak bisa diobati. Mesti akan berkata seperti itu. Maka kalau kamu mendapatkan orang yang mempunyai penyakit yang sudah seperti itu, maka tidak usah kamu menyibukkan diri untuk mengobatinya,
itu hanyalah sia-sia saja. Nah, sedangkan penyakit yang di sini yang dimaksud adalah penyakit hati, yaitu rasa riya, rasa hasad, rasa sombong, rasa ada permusuhan yang terpendam di dalam hati, atau permusuhan yang nampak, atau rasa pengen selalu bergagah-gagahan, ya, bergagah-gagahan satu sama lain, hebat-hebatan satu sama lain. Itu penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita ini. Ini ada penyakitnya, penyakit seperti ini macam-macam. Ada yang sudah merasuk, yang sudah tidak dapat diobati, sudah stadium 10 kalau ada. Sehingga tidak dapat diobati seperti ini. Masih dokter wali pun nggak bisa mengobati seperti itu. Dan lagi kalau penyakitnya itu masih ringan, ya itu bisa diobati. Nah, orang-orang bodoh itu ini adalah orang-orang yang punya penyakit hati ini. Bodoh itu maksudnya yaitu membiarkan hatinya digerogoti sama koreng hasad, koreng kiber, koreng hiket, koreng adawah dan mubahah, dan korengnya yaitu riya. Yaitu dibiarkan saja sampai menyelimuti seluruh hatinya sehingga tidak dapat diobati lagi. Makanya kalau kamu punya penyakit ini, kalau enggak segera kamu obati, nanti akhirnya tidak hilang-hilang, bahkan akan susah diobati. Makin lama makin susah diobati, makin lama makin susah diobati. Atau kadang-kadang ya baru, tetapi saking parahnya, kayak hatinya itu dikecek sama batu gitu lah, sehingga susah diobati. Udah hancur ini, gimana ngobatinya? Dikecek dengan batunya hasad, kiber, hikat atau adawah, sudah akhirnya tidak dapat diobati lagi. Makanya hati-hati. Dan bahkan satu penyakit seperti ini juga menular dan menurun. Penyakit-penyakit ini juga bisa menular dan menurun. Siapa itu suku Aus dan Khazraj? Mereka ini adalah saudara. Aus dan Khazraj itu adalah saudara. Tetapi dia itu mempunyai penyakit-penyakit hati ini. Sehingga satu sama lain sama hasad-hasatan, sama dendam-dendaman. Akhirnya terjadi berantem, padu. Itu bukan hanya setahun 2 tahun, sampai turun-menurun, sampai berpuluh-puluh tahun, mungkin sudah sampai 100 tahun lebih. Terus-menerus turun-menurun, sampai yang bisa ngobati hanya baginda Nabi saja. Nggak ada yang mampu mengobati penyakit itu. Baru ketika datang baginda Nabi sampai ke Madinah, baru bisa diobati penyakit itu. Nah, sekarang baginda Nabi nggak ada. Terus gimana itu kalau orang ada seperti ini? Nggak ngerti ya seperti ini. Kecuali nanti datang baginda Nabi, terus atau ya itu gimana lagi caranya datangkannya itu. Bisa kalau sudah sampai di akhirat. Kalau sudah sampai akhirat itu baru hilang penyakit ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Baru hilang kalau sudah sampai akhirat. Terus ketemu Kanjeng Nabi ning akhirat kono. Ini susah seperti ini. Lah penyakit-penyakit seperti inilah yang menghambat seluruh perjuangannya seperti ini. Perjuangan bisa hancur lebur, habis, atau tidak sampai sempurna, sudah tumbang ya gara-gara penyakit-penyakit ini. Maka ini kelihatannya bukan biasa, ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Summa alam, kemudian ketahuilah, anna maradul jahli, sesungguhnya sakit bodoh, ala arba'ati anwa'in, atas 4 macam, ahaduha salah satunya, yakbalu
penyakit itu menerima al-ilaja ilaj wal baqi dan yang lain la yaqbalu tidak menerima pengobatan. Yang pertama adalah yaqbalul ilaja menerima pengobatan, wal baqi dan yang lain la yaqbalu tidak menerima pengobatan. Satu saja yang bisa diobati sedangkan yang tiga tidak dapat diobati. Amal ladzi anapun penyakit la yaqbalul ilaja yang tidak menerima pengobatan, fa ahaduha maka salah satunya adalah man orang karena yang ada soaluhu pertanyaan dia wa atiraduhu dan debat dia an hasadihi dari hasadnya orang itu, muncul dari hasadnya orang itu, wa bughdhihi dan marahnya orang itu. Wa kullama tujibuhu maka setiap kali kamu menjawab pertanyaannya bi ahsanil jawabi dengan sebaik-baiknya jawaban, wa afsahihi dan sefasih-fasihnya jawaban, wa awdahihi dan sejelas-jelasnya jawaban, fala yazidu maka tidak akan menambahi jawaban itu lahu kepadanya dzalika jawaban itu illa bughdan kecuali hanyalah menambahi kebenciannya atau kemarahannya, wa adawatan dan permusuhannya, wa hasadan dan hasadnya. Jadi ada orang kalau sudah hatinya itu sakit, yang pertama ada orang itu bertanya dan mengkritik, bertanya dan itu mendebat, tapi sumbernya dia itu mendebat dan mengkritik itu atau menyalah-nyalahkan itu adalah dari hasad, sumbernya dari hasad. Kadang-kadang dia bertanya atau dia itu i'tirad, yaitu mengkritik atau mendebatnya itu atau menyalah-nyalahkannya dikarenakan ada hasad di dalam hatinya dan ada kemarahan di dalam hatinya. Maka orang seperti ini kalau bertanya sama kamu, jangan kamu jawab. Walaupun seumpama kamu jawab dengan jawaban yang baik, nasihat yang baik, yang fasih, yang jelas, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Justru semakin kamu jawab, dia akan semakin marah. Kok masih bisa jawab aja? Semakin marah, semakin memusuhi, semakin menjadi-jadi iri dan dengkinya. Fattariqu maka jalannya alla tastaghila supaya kamu tidak menyibukkan diri bijawabihi dengan mengajak bicara orang seperti ini, menjawab orang seperti ini. Faqad qila maka sungguh telah dikatakan kullu adawatin qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Kullu adawatin setiap permusuhan qad turja sungguh kadang-kadang masih bisa diharapkan izalatuha menghilangkan permusuhan itu illa adawata man kecuali permusuhannya orang ada kakang musuhi kamu an hasadin dari sebab hasad. Semua permusuhan itu bisa dirukunkan, tetapi kalau permusuhan itu sumbernya itu hasad, itu tidak akan bisa dirukunkan, tidak bisa dirukunkan lagi. Masa didatangkan wali pun ya nggak akan bisa merukunkan ini. Fayambagi maka sudah semestinya antu ridho supaya kamu berpaling anhu dari orang seperti ini, wa tatrukahu dan meninggalkan dia ma'amaradhihi beserta sakit dia, biarkan saja. Kamu gak bisa ngobati, gak bisa, biarkan saja. Kalau sudah orang itu sebabnya hasad, kamu gak bisa ngobati. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Fa'arid maka hendaklah kamu berpaling Muhammad aman dari orang tawalla yang dia berpaling an dzikrina dari mengingati kami Allah. Walam yurid dan tidak menginginkan illal hayatad dunya kecuali hanyalah hidup di dunia saja.
wal hasudu dan orang yang banyak hasad, bi kulli ma yaqulu dengan setiap perkara yang dia katakan, wa yaf'alu dan dia berbuat, yuqitu hanyalah dia ini menghidupkan an-nara api kemarahan atau api permusuhan, fi zar'i amali api hasad ini kayak seperti orang menghidupkan api, yuqitu menghidupkan an-nara api fi zar'i amalihi di dalam tanaman amalan dia yang diumpamakan tanaman, kama qala seperti perkara yang telah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, kama qala Nabi sallallahu al-hasadu orang hasad ya al-hasadu hasad yakulu memakan al-hasanati pahala-pahala kebaikan-kebaikan, kama takulu seperti memakan an-naru api al-hataba kayu bakar. Ya, orang seperti ini biarkan saja. Ya, itu sendiri dia, tapi ya kasihan dia nanti habis semuanya amalannya hanya dibuat untuk hasad-hasatan permusuhan. Tapi namanya nasihat itu juga amalan, kalau enggak menasihati ya nanti malah disalahkan sama Gusti Allah. Sebagaimana lagi nasihat karena Allah saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح سيدنا ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.